Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrina Hapsari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pendidikan Anti Korupsi di RA Nur Aulia. Nah, sebelum itu saya di sini akan menjelaskan mengenai korupsi tersendiri. Korupsi merupakan ancaman besar bagi negara. Korupsi sangatlah merugikan bagi negara dan masyarakat kecil. Untuk itu, memberantas korupsi di Indonesia tidaklah cukup dengan penegakan hukum saja, melainkan kita perlu menyikapi masalah ini dengan semangat dan pembelajaran anti korupsi yang kuat, terutama melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi sejak dini melalui lembaga pendidikan seperti di RA Nur Aulia menjadi solusi strategis untuk membentuk karakter anak yang jujur dan adil. Nah, di RA Nur Aulia ini mengintegrasikan nilai Pancasila, khususnya nilai sila kedua, dalam kurikulum P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dengan tema seperti Aku Cinta Indonesia dan Aku Sayang Bumi. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun secara lisan mengenai objek yang diamati, seperti observasi, studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi lainnya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menilai pemahaman anak tentang keadilan, kejujuran, dan empati, terutama mengidentifikasi metode pembelajaran yang efektif, bagaimana cara menerapkan pendidikan anti korupsi di pendidikan anak usia dini. Kemudian menganalisis peran guru dan lingkungan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan interpretasi hasil observasi sendiri. Interpretasi hasil observasi di RA Nur Aulia fokus pada penanaman sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai dasar pendidikan anti korupsi yang dapat diinterpretasikan dalam beberapa aspek, yaitu yang ke-1 ada anak mampu memahami nilai keadilan dan kejujuran dalam konteks pengalaman langsung. Konsep tersebut disederhanakan menjadi bentuk perilaku yang lebih nyata dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Yang kedua, anak mampu bersosialisasi dengan baik, yang mana dalam penerapan pembelajarannya, guru membiasakan metode belajar sambil bermain dengan sistem bermain secara berkelompok, agar anak-anak dapat belajar bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Contohnya itu seperti anak mampu bersikap jujur dan tidak pilih kasih dalam berteman. Kemudian anak juga mampu bersharing gitu, bermain bareng dengan temannya secara antri atau bergiliran. Yang kedua, sosialisasi melalui permainan ini melatih aktivitas berkelompok secara empati dan keadilannya. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan dengan teori atau peneliti sebelumnya. Salah satu teori etika yang penting dalam pendidikan anti korupsi yaitu teori deontologi. Berdasarkan deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk tergantung pada kesesuaian tindakan tersebut dengan kewajiban, moral, atau norma etika yang konsisten. Dalam pendidikan anti korupsi, untuk anak usia dini, teori deontologi dapat diajarkan melalui kepatuhan anak pada aturan, serta menekankan anak dalam nilai-nilai keadilan, tidak curang saat bermain contohnya. Adapun teori Kohlberg memberikan wawasan kepada pendidik tentang bagaimana anak-anak kecil mencerna nilai-nilai moral melalui metode yang nyata, konkret, dan proses pembiasaan. Nilai-nilai dari sila kedua ini dapat ditanamkan sejak dini. Contohnya yaitu integritas kedua teori dalam observasi ini, yaitu contoh dari deontologi digunakan untuk pembiasaan yang konkret. Contohnya aturan antri atau larangan jangan mencurang dalam segi bermain atau dalam segi antri mengantri gitu. Terus teori Kohlberg dipakai untuk diskusi nilai. Contohnya seperti nilai konsekuensi korupsi, apresiasi kejujuran, dan lain sebagainya. Contohnya itu bisa melalui kegiatan Jumat Berkah. Nah, selanjutnya ada implikasi hasil observasi. Bagi pembelajaran di RA Nur Aulia ini, strategis interaktif pembelajaran yang jelas dan konkret melalui permainan bermain peran dan bercerita tentang edukasi pendidikan anak usia dini atau dan lain hal sebagainya. Kemudian yang kedua ada pembiasaan nilai keadilan, kejujuran dalam bermain di sekolah. Contohnya kegiatan Jumat Berkah dan mengantri saat cuci tangan. Kemudian, yang kedua ada implikasi bagi orang tua dan lingkungan masyarakat. Nah, contohnya itu seperti kolaborasi melalui rapat rutin untuk menyelaraskan nilai di rumah dan di sekolah. Jadi, kolaborasi
antara sekolah dan orang tua itu harus dilakukan supaya apa yang dipelajari di sekolah dapat ditanamkan di lingkungan rumah juga, seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan anti korupsi sejak dini harus melalui metode yang kreatif, dan pembiasaan kegiatan sehari-hari dapat membentuk karakter anak yang jujur, adil, dan berempati. Dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi yang berintegritas. Nah, peran guru juga tidak hanya sebagai pelajar, tetapi juga menjadi teladan fasilitator yang mendorong diskusi tentang keadilan, kejujuran, dan empati. Serta respon positif anak, sebagian besar anak sudah menunjukkan pemahaman awal, seperti dapat mengakui kesalahan, bermain secara adil, dan menolong temannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.